Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan farmakoterapi osteoartritis dengan kelompok anggotanya itu Alvina Nurhaliza dan saya Dwi Rismaningrum dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Maya Afrania MSc. Pendahuluan, osteoartritis adalah penyakit degeneratif sendi yang bersifat kronis dan merupakan penyebab disabilitas dan nyeri muskuloskeletal, di mana terdapat beberapa jenis antara lain OA tangan, OA kaki, OA punggung, OA vertebra, dan OA genu atau lutut. Osteoartritis genu OA genu merupakan penyakit generatif sendi akibat pemecahan biokimia artikular hialin tulang rawan di sendi sinovial lutut sehingga kartilago sendi rusak. Pada OA genu terdapat destruksi dan pengikisan kartilago di permukaan tulang femur dan tibia yang menimbulkan gesekan pada kedua permukaan tulang tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya keluhan-keluhan pada sendi. Keluhan terbesar pasien osteoartritis lutut adalah nyeri pada bagian tengah lutut yang membatasi rentang gerak dan aktivitas fungsional. Etiologinya itu perubahan metabolik seperti akibat dari penyakit Wilson, artritis kristal, akromegali, hemokromatosis. Yang kedua itu kelainan anatomi atau struktur sendi seperti panjang tungkai tidak sama, deformitas valgus atau varus, diskolasi koksa kongenital. Yang ketiga trauma itu trauma sendi mayor, fraktur pada sendi atau osteonekrosis akibat bedah tulang. Inflamasinya itu semua artropati inflamasi dan artritis septi. Patofisiologinya itu osteoartritis terjadi karena adanya perubahan pada metabolisme tulang rawan sendi, khususnya sendi lutut, peningkatan aktivitas enzim yang bersifat merusak makromolekul matriks tulang rawan sendi dan menurunkan sintesis proteoglikan dan kolagen. Pada proses generatif kartilago artikular akan menghasilkan zat yang bisa menimbulkan suatu reaksi inflamasi yang merangsang makrofag untuk menghasilkan IL-1 sehingga meningkatkan enzim proteolitik untuk degradasi matriks ekstraseluler. Perubahan proteoglikan mengakibatkan tingginya resisten tulang rawan untuk menahan kekuatan tekanan dari sendi dan pengaruh yang lain yang dapat membebani sendi. Menurunnya kekuatan tulang rawan akan disertai perubahan yang tidak sesuai dengan kolagen dan korosif akan mengalami kerusakan. Selanjutnya itu akan terjadi perubahan komposisi molekuler dan matriks rawan sendi yang diikuti oleh kelainan fungsi matriks rawan sendi. Jika dilihat melalui mikroskop, terlihat permukaan rawan mengalami vibrasi dan berlapis-lapis, sehingga tulang rawan akan menyebabkan penyempitan rongga sendi. Klasifikasi osteoartritis itu di sini ada primer atau idiopatik. Itu pada osteoartritis primer tidak diketahui penyebabnya dan tidak ada hubungannya dengan penyakit sistemik maupun proses perubahan lokal sendi. Yang kedua itu ada sekunder. Osteoartritis sekunder itu disebabkan karena adanya perubahan degeneratif yang terjadi pada sendi yang sudah deformitas, perubahan metabolik, kelainan anatomi atau struktur sendi, trauma, dan inflamasi. Diagnosis osteoartritis biasanya didasarkan pada amnesis, yaitu riwayat penyakit, gambaran klinis dari pemeriksaan fisik, dan hasil dari pemeriksaan radiologis. Amnesis terdapat pasien osteoartritis lutut umumnya mengungkapkan keluhan-keluhan yang sudah lama.
tetapi berkembang secara perlahan-lahan. Keluhan-keluhan pasien meliputi nyeri sendi yang merupakan keluhan utama. Nyeri sendi merupakan keluhan utama yang dirasakan setelah aktivitas dan menghilang setelah istirahat. Bila progresivitas OA terus berlangsung, terutama setelah terjadi reaksi radang, sinusitis, nyeri akan terasa saat istirahat, sedangkan istirahat ataupun imobilitas yang lama dapat menimbulkan efek-efek pada jaringan ikat dan kekuatan penunjang sendi. Bila akut dapat ditemukan tanda-tanda radang, rubor merah, tumor membengkak, calor terasa panas, dolor terasa nyeri, dan fuklotia leasa gangguan fungsi yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan sama Alvina Nurhaliza. Manifestasi klinis. Gejala klinis pada osteoartritis yang biasanya muncul menurut rekomendasi IRA tahun 2014 yaitu nyeri osteoartritis diakibatkan oleh 3 penyebab mayor, akibat gerakan dari faktor mekanis, akibat inflamasi sinovial. Pada osteoartritis tidak selalu ditemukan adanya inflamasi. Lalu kaku pagi, nyeri atau kaku sendi dapat timbul setelah pasien berdiam diri atau tidak melakukan banyak gerakan, seperti duduk di kursi atau mobil dalam waktu yang cukup lama, atau bahkan setelah bangun tidur di pagi hari. Yang ketiga, ada hambatan gerak sendi. Hambatan gerak sendi biasanya bertambah berat perlahan sejalan dengan pertambahan rasa nyeri. Hambatan gerak dapat konsentritis seluruh arah gerakan atau eksentris satu arah gerakan. Yang keempat, ada pembengkakan sendi akibat adanya osteofit marginal yang muncul pada permukaan tulang rawan dan dapat mengubah permukaan sendi. Sendi yang terkena secara perlahan-lahan dapat membesar. Tanda-tanda adanya peradangan pada sendi yaitu nyeri tekan, gangguan gerak, rasa hangat yang merata, dan warna kemerahan. Dapat dijumpai pada osteoartritis karena sinusitis. Selanjutnya yaitu penata laksanaan osteoartritis. Strategi penata laksanaan pasien dan pilihan jenis pengobatan ditentukan oleh letak sendi yang mengalami osteoartritis sesuai dengan karakteristik masing-masing serta kebutuhannya. Tujuan dari penata laksanaan osteoartritis ini yaitu mengurangi atau mengendalikan nyeri, mengoptimalkan fungsi gerak sendi, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari, dan meningkatkan kualitas hidup, menghambat progresivitas penyakit, dan mencegah terjadinya komplikasi. Penata laksanaan osteoartritis meliputi terapi farmakologi dan non-farmakologi. Untuk terapi farmakologinya, pada osteoartritis dengan gejala nyeri ringan sampai sedang dapat diberikan salah satu obat acetaminophen kurang dari 4 gram per harinya dan obat antiinflamasi non-steroid. Pada osteoartritis dengan gejala nyeri sampai sedang dengan resiko sistem pencernaan usia lebih dari 60 tahun, disertai riwayat ulkus peptikum, riwayat pendarahan saluran cerna, mengkonsumsi kortikosteroid atau antikoagulan dapat diberikan acetaminophen kurang dari 4 gram per hari, obat antiinflamasi non-steroid topikal, obat antiinflamasi non-steroid non-selektif dengan pemberian obat pelindung gester. Obat antiinflamasi non-steroid harus dimulai dari dosis analgesik yang rendah dan dapat dinaikkan apabila pemberian analgesik dosis rendah respon kurang efektif. Untuk nyeri sedang hingga berat, serta pembengkakan sendi, aspirasi dan tindakan injeksi glukokortikoid intraartikular misalnya triamcinolone, hexatonidin,
40 mg untuk penanganan nyeri jangka pendek. 1-3 minggu dapat diberikan. Selanjutnya ada injeksi intraarkular atau intralesi. Dalam penggunaan terapi ini sangat diperlukan kehati-hatian dikarenakan dapat menimbulkan efek merugikan yang bersifat lokal maupun sistemik. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Yang untuk pertamanya itu edukasi pasien. Program penata laksanaan mandiri, saraf manajemen program dengan modifikasi gaya hidup. Bila berat badan berlebih, BMI lebih dari 25, anjurkan program penurunan berat badan, minimal penurunan 5% dari berat badan dengan target BMI 18,5 sampai 25. Program latihan aerobik, low impact aerobic fitness exercise. Terapi okupasi meliputi proteksi sendi dan konservasi energi menggunakan splain dan alat bantu gerak sendi untuk aktivitas fisik. Hold relax exercise, latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot dan alat bantu gerak sendi, dan latihan isometrik. Kesimpulannya yaitu osteoartritis adalah gangguan degeneratif pada sendi yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan dan peradangan yang menyebabkan nyeri, kekuatan, dan keterbatasan gerak. Penyebab utama osteoartritis meliputi faktor usia, jenis kelamin, obesitas, trauma, dan faktor genetik. Secara patofisiologis, osteoartritis terjadi akibat perubahan metabolik pada tulang rawan sendi yang mengarah pada kerusakan matriks kartilago, pembentukan osteofit, dan penebalan tulang subkondral. Gejalanya meliputi nyeri sendi, kaku, pembengkakan, dan keterbatasan gerak yang dapat didiagnosis melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan radiologi. Penata laksanaan osteoartritis meliputi terapi farmakologi seperti obat antiinflamasi dan terapi non-farmakologi, termasuk penurunan berat badan, latihan fisik, serta penggunaan alat bantu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.